Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, selamat datang di program seputar jurnalistik. Malam ini kita akan membahas sesuatu yang sangat dengan media, yaitu teknik reportase. Pemirsa, pernahkah Anda bertanya apa sebenarnya teknik reportase itu? Secara sederhana, reportase adalah proses pengumpulan data untuk kemudian dilaporkan dalam bentuk berita. Objek reportase bisa bermacam-macam, mulai dari manusia, hewan, tempat bersejarah, buku, hingga berbagai peristiwa yang sedang, telah, atau bahkan akan terjadi. Dengan kata lain, reportase merupakan jantung dari dunia jurnalistik. Tanpa reportase, berita tidak akan lahir. Lalu, apa saja jenis-jenis berita? Secara umum, kita akan mengenal beberapa kategori. Pertama, straight news, yaitu berita langsung yang mengutamakan kecepatan dan aktualis. Kedua, in-depth news atau berita mendalam, yaitu menyajikan analisis dalam informasi lebih detail. Ketiga, feature news, berita yang lebih mengedepankan cerita dan nuansa humanis. Dan terakhir, soft news, berita ringan yang tetap menarik untuk diikuti. Nah, pemirsa, sebuah berita tidak akan disebut berita kalau tidak memenuhi nilai-nilai tertentu. Nilai berita itu antara lain magnitud atau besarnya dampak, kedekatan peristiwa dengan audiens, aktualis, pengaruh, keunikan, sisi kemanusiaan, hingga konflik yang terjadi. Selain itu, berita juga sering dinilai dari kejutan, informasi penting, bahkan hal-hal yang menyangkut kehidupan sosial masyarakat. Selain nilai, ada pula syarat berita yang wajib dipenuhi. Sebuah berita harus aktual, artinya terbaru. Harus faktual, artinya berdasarkan kenyataan. Selain itu juga penting, menarik, dan tentu saja seimbang. Prinsip inilah yang membuat berita dapat dipercaya oleh masyarakat luas. Pemirsa, mari kita lihat bagaimana sebenarnya sebuah proses reportase dilakukan. Prosesnya dibagi ke dalam 3 tahapan utama. Tahapan pertama adalah praproduksi. Di sini dilakukan perencanaan liputan. Ada rapat rencanaan atau rapat proyeksi yang dipimpin oleh penanggung jawab media. Dalam rapat itu ditentukan topik liputan, siapa saja tim yang bertugas, angle yang akan diambil, serta narasumber yang akan diwawancarai. Selain itu, riset juga dilakukan. Riset bisa berasal dari internet, buku seminar, hingga laporan resmi. Semakin mendalam riset, semakin baik hasil liputan yang dihasilkan. Tahapan kedua adalah produksi. Inilah inti dari reportase, yaitu proses peliputan di lapangan. Jurnalis bertugas menemui narasumber, mengajukan pertanyaan, dan mengumpulkan data. Tentu saja, narasumber memiliki karakter yang berbeda-beda. Ada yang mudah ditemui, ada yang sulit, bahkan ada yang banyak berbicara tanpa arah. Disinilah keterampilan komunikasi seseorang jurnalis diuji. Membuka percakapan, menjaga sikap, dan membangun kepercayaan dengan narasumber menjadi kunci keberhasilan. Tahapan ketiga adalah pasca produksi. Setelah semua data terkumpul, proses selanjutnya adalah menghimpun informasi sesuai kebutuhan, melakukan editing, evaluasi, hingga akhirnya mendistribusikan berita ke masyarakat. Hasil akhir dari pasca produksi inilah yang kemudian kita lihat dan dengar, baik secara media cetak, televisi, radio, maupun internet. Pemirsa, dari tahapan inilah kita memahami bahwa reportase bukan sekedar meliput. Ia adalah rangkaian proses panjang yang membutuhkan penelitian, keberanian, sekaligus keterampilan komunikasi. Akhirnya, bisa kita simpulkan bahwa reportase adalah seni sekaligus ilmu seni, karena memerlukan kepekaan dalam penyampaian informasi dan ilmu, karena harus berdasarkan fakta, data, serta metode yang jelas. Demikian pembahasan kita malam ini tentang teknik reportase. Semoga menambah wawasan kita semua tentang bagaimana sebuah berita lahir dan sampai ke hadapan Anda. Saya Dede Fatihatul Makiyah pamit undur diri. Terima kasih telah bersama kami dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.